Hallo, ik ben Anna van Stichting My Roots en in Indonesië mencari orang tua kandung. Repta ada volunteer di Indonesia. Repta senang kerja bantu mencari orang tua kandung. Ya, senang. Apa yang sulit untuk mencari orang tua kandung? Dalam pencarian orang tua kandung itu kan yang bikin sulit biasanya dokumen adopsi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya nama ibu, alamat itu ternyata waktu dalam pencarian ternyata waktu kita ketemu sama orang yang terkait ternyata bukan orang tuanya. Itu juga menjadi salah satu hambatan kami. Nah, selain itu juga waktu kita udah menemukan orang tua ternyata orang tua tidak menerima keberadaan anak tersebut. Yang dalam artian tidak mengakui bahwa mereka pernah membuang bayi tersebut. Yeah. Itu sih kendalanya dalam pencarian ini. Yeah. Repta ada satu kasus yang saudara ya dan anak bahagia. Ya, ada juga emang di sisi ada yang mereka yang tidak menerima, di sisi lain mereka juga sangat bahagia waktu mereka didatangi oleh kita tim mencari orang tua kandung. Kita memberitahu bahwa anak ini, anak yang udah lama dibuang ternyata masih hidup dan mencari orang tuanya kembali. Jadi mereka merasa menemukan kembali anak mereka yang setelah terpisah lama. Ya. Gitu. Sudah lama berpisah ya, anak-anak mencari. Di daerah mana ada anak cari orang tua? Di Indonesia banyak sih Bu yang cari anak orang tua. Di Surabaya ada, di Jakarta ada, di Lampung ada, di Sumatera ada, di daerah Jawa Tengah juga ada. Nah, yang barusan ini udah ketemu lagi yang di daerah Jakarta dan itu anak kembar ya yang baru. Jadi kita barusan ini mempertemukan kembali saudara kembar yang telah terpisah. Jadi selain menemukan ibu dan anak, kita juga menyatukan kembali saudara kembar yang telah terpisah. So ya kami ketemu ibu dan banyak kasus ibu miskin. Ya waktu dulu ekonomi tidak baik dan kasih orang ke yayasan, tapi buat sementara aja ya, buat kerja, ibu mau kerja dulu and then berapa bulan mau ambil anak lagi, tapi bayi sudah pergi ya. Ya, mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya Bu ya. Kenapa sih kok banyak sekali marak kasus anak dibuang oleh orang tuanya? Ya mungkin salah satunya emang karena yang pertama mungkin kondisi ekonomi waktu melahirkan anak tersebut emang benar-benar sulit sehingga orang tua terpaksa harus menitipkan bayi tersebut ke yayasan. Mungkin tujuan orang tua ingin anak tersebut itu mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dengan cara diadopsi sama orang yang lebih mampu. Selain itu juga mungkin ada hal tabu yang emang harus dihindari sama orang tua. Makanya mereka menyerahkan anak mereka. Ada juga yang karena ekonomi susah waktu itu terus mereka menitipkan anak tersebut di panti asuhan untuk sementara. Tidak lama kemudian setelah 1 bulan atau 2 bulan kemudian mereka kembali lagi untuk mendapatkan anak tersebut. Ternyata anak tersebut sudah diadopsi sama orang lain.